Halo, ya balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Video kali ini adalah bagaimana cara mengalahkan Manchester City di hari Minggu. Check this out. Yes people, what is going on? Ya, English Premier League akhirnya kembali lagi di weekend ini ya. Oke, kita udah sangat rindu sekali dengan pertandingan kelas wahid di Premier League ya. Oke, big game buat Erik ten Hag dan juga skuad dari Manchester United, karena kita akan menghadapi sang tetangga ya, the noisy neighbor Manchester City ya. Oke, kita akan bahas apa saja yang menurut saya sebagai fans yang harus dilakukan oleh skuad Manchester United di bawah arahan Erik ten Hag. Oke, let's jump to it. Ya, yang pertama tidak memainkan Harry Maguire. Oke, apapun alasannya, jangan memainkan Harry Maguire di pertandingan yang sangat intens seperti ini ya. Ya, kita ketahui Harry Maguire ya memang alasannya dia cedera ya ketika membela Inggris melawan Jerman dan bikin blunder yang luar biasa konsisten dilakukan di Manchester United. Salah passing, marking yang kurang oke, dan keputusan-keputusan yang memang lebih banyak membahayakan dari gawang David De Gea daripada melindungi ya. Karena gue nggak tahu waktu itu Harry Maguire melawan Inggris apakah dia bermain untuk Inggris atau bermain untuk Jerman. Oke, definitely gue nggak menyarankan apapun kondisinya dari Harry Maguire, tidak disarankan untuk memasang Harry Maguire karena pertandingan yang dengan tempo yang sangat cepat dari Manchester City dengan penuh kombinasi dan juga mengandalkan shooting jarak jauh, kita definitely tidak membutuhkan Harry Maguire ya. Karena apa? Kelemahan Harry Maguire ya kita ketahui, dia kalau main tuh nggak pernah ngelihat kanan kiri, dia nggak pernah scanning ya kanan kiri lawannya siapa, kemudian pergerakan lawan di mana, teman kita ada posisi mana ya. Karena kalau kamu jadi seorang sepak bola yang profesional ya, kalau kamu akan mendapatkan bola, maka kamu harus sudah tahu bola itu akan dipassing kemana dengan dua opsi yang berbeda. Oke, untuk yang kedua ya, kita harus memaksimalkan yang namanya Donny van de Beek ya. Donny van de Beek definitely harus kita manfaatkan. Karena apa? Gua nggak yakin kalau hanya mengandalkan McTominay, Eriksen dan juga Bruno Fernandes ya. Ya, itu opsi yang cukup vital ya untuk adanya seorang Donny van de Beek, karena dia punya tackling yang bagus, antisipasi pergerakan lawan juga bagus, dan memiliki end passing ya. End passing ini luar biasa penting ya buat pemain-pemain Manchester United. Ya, regardless Donny van de Beek kemarin tidak dipanggil timnas karena memang cedera, dan gue yakin Donny van de Beek adalah orang yang tepat ya untuk bisa bermain di antara tiga langganan midfield kita ya. Entah apakah kita akan memainkan 4-2-3-1 atau 4-3-3, tapi saya harapkan Donny van de Beek bisa masuk di skuad Manchester United. Ya, karena kita ketahui bulan Oktober adalah bulan yang sangat padat, 3 hari 1 pertandingan. Dan gua harapkan Donny van de Beek bisa mengambil peran di bulan Oktober ini untuk menunjukkan kelas dia di bawah pelatih Erik ten Hag. Apakah dia worth it? Apakah dia memang pemain yang kunci ya? Karena kita ketahui role dari Donny van de Beek ini memang bukan seorang DM dan juga bukan seorang attacking midfielder ya, tapi lebih kepada central midfielder, di mana di situ sudah ada Scott McTominay, Eriksen saja ya.
Karena ya kita butuh rotasi yang tepat adalah Donny van de Beek untuk menggantikan menurut saya McTominay ya. Dan gua harap juga Casemiro bisa ambil bagian di pertandingan ini, mungkin bukan sebagai starter ya, karena kita ketahui McTominay, Eriksen dan Bruno itu adalah pemain-pemain yang memang digaransi oleh Erik ten Hag untuk dipasang sebagai starter ya. Karena ya jangan sampai kita melihat opsi selain Casemiro dan Donny van de Beek. Oke? Ya, opsi yang ketiga, ya, cara yang ketiga adalah jangan memasang dua winger ya. Jangan memasang dua winger. Sancho dan Anthony tidak dipasang secara bersamaan melainkan bergantian saja. Karena kita butuh memasukkan Donny van de Beek di dalam skuad tersebut. Oke. Ya, kita ketahui Sancho dan juga Anthony memang memiliki stamina yang menurut saya untuk pace dari Liga Inggris ini masih di bawah rata-rata ya. Ya, terbukti mereka selalu diganti setelah 40 menit, 50 menit. Pasti mereka udah kecapean karena mereka menerapkan permainan dengan skill yang tinggi, mobilitas yang tinggi. Oke. Dan gua harapkan salah satu dari mereka bisa berkontribusi juga terkait pertandingan malam ini di hari Minggu nanti melawan Manchester City, karena kita butuh orang-orang, pemain-pemain yang nyaman memegang possession football. Oke. Ya, kita ketahui Marcus Rashford kondisinya masih 50-50 ya, karena muscle injury yang dia alami melawan Arsenal. Ya, padahal dia sudah ada recovery ya untuk pertandingan Leeds yang ditunda, pertandingan Crystal Palace yang ditunda, dan juga tidak diikutkan dalam squad dari Gareth Southgate di England ya. Dan gua harap Marcus Rashford, kalau memang dia tidak bisa bermain melawan Manchester City, gua harapkan Donny van de Beek bisa menggantikan posisinya ya, karena kita butuh orang-orang, pemain-pemain yang sekali lagi nyaman memegang bola dengan holding the ball, bisa memainkan ritme. Karena kalau melawan Manchester City di mana kita kehilangan pemain-pemain cepat seperti Marcus Rashford dan juga Anthony Martial yang juga sepertinya diragukan juga untuk tampil ya. Gua nggak tahu sampai kapan ini Anthony Martial bisa kembali ke skuad Manchester United. Oke. Jadi ini penting, pasang salah satu saja dari Anthony maupun Jadon Sancho. Ya, opsi yang berikutnya, kita harus menyerang dengan opsi mengaktifkan fullback ya. Fullback ini sangat penting. Kita ketahui ada Diogo Dalot dan juga Tyrell Malacia, dan Luke Shaw juga sudah kembali. Dan gua harap kita tidak hanya menyerang melalui tiki taka di tengah ya, kita juga harus mengaktifkan fullback untuk ikut menyerang dalam kondisi yang sempurna. Oke, gue bilang kondisi yang sempurna karena kalau kita mempunyai pemain yang nyaman memegang bola di tengah, maka fullback ini punya keberanian untuk maju menusuk ke depan. Ya, kita lihat Manchester City ketika menyerang pasti dia memasang 3 back ya, 3 back, dan dengan 3 back itu akan sangat rawan sekali diserang dari sisi flank ya, dan itulah peran dari Diogo Dalot dan Tyrell Malacia atau Luke Shaw ya, karena kita satu pertandingan bisa ganti sampai 5 orang ya. Bisa ganti sampai 5 orang, kita bisa memasukkan Casemiro, bisa memasukkan Luke Shaw, atau mungkin pemain-pemain yang lain ya, who knows, apakah akan memberikan peluang seperti pemain-pemain yang lainnya seperti Anthony Elanga, Garnacho, atau bahkan Charlie McNeil ya, untuk mendampingi Cristiano Ronaldo di depan. Ya, fullback ini memegang peranan yang penting kalau menurut saya untuk melawan Manchester City ya. Pertandingan di tengah ini ya, Bruno, Eriksen, McTominay, Casemiro, Van de Beek itu akan bertempur melawan pemain-pemain ya, Kevin De Bruyne, kemudian Ilkay Gundogan ya, Foden. Ini juga harus diantisipasi ya, karena ketika tengah ini sangat crowded, maka opsi menyerang adalah dari sisi flank atau melalui fullback. Oke.
Itu yang opsi yang berikutnya. Oke, yang berikutnya kembali lagi, kita hanya memiliki striker yang inform secara fitness, itu adalah Cristiano Ronaldo. Nah, ini menarik kalau kita bahas Cristiano Ronaldo kemarin kalah ya ketika melawan Spanyol, negaranya Portugal, kalah 1-0 lewat golnya Alvaro Morata. Dan ya gua lihat Cristiano Ronaldo sedikit lebih baik daripada pertandingan melawan Sheriff ya, karena dia kita lihat pergerakannya sudah mulai lentur lagi ya, dia bisa mencari ruang, syutingnya juga sudah akurat ya, tinggal memanfaatkan yang namanya bola-bola udara untuk heading ya. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Portugal ya karena Portugal tidak menerapkan bola-bola areal udara. Nah, Ronaldo gue yakin 100% sebagai fans, gue yakin Cristiano Ronaldo akan kembali ke performanya yang seperti biasa di musim lalu. Ya, karena pemain ini sudah bertransformasi sekitar 6 tahun yang lalu ya, sebagai seorang wing forward menjadi seorang central forward ya. Dan gua harap Ronaldo bisa mencoba berbagai cara untuk mencetak gol, entah itu dari heading, shooting dengan sudut yang sempit, atau long shot ya, dimana trademark dari Ronaldo musim ini belum kelihatan, yaitu long shot. Dan ini perlu didukung oleh pemain tengah yang kreatif ya. Gua anggap Anthony dan Jadon Sancho juga pintar mencari celah ya untuk membuka ruang, karena mereka selalu mengandalkan dribbling, sehingga itu bisa attract dari pertahanan Manchester City, sehingga pasti ada yang lolos antara Bruno atau Cristiano Ronaldo. Dan dua orang ini kita harapkan shootingnya bisa on target at least ya. Dan ya, kalau shooting lu on target, maka kesempatan kamu untuk mencetak gol itu semakin besar. Kita harus tes yang namanya Ederson itu ya. Ya, dari pertahanan, midfield, kemudian striker sudah saya bahas bagaimana tips-tips how to beat Manchester City hari Minggu besok. Maka ya seperti biasa, kalau ada pertandingan besar yang bikin saya deg-degan, ada opsi satu lagi buat kita para fans ya, untuk mendukung Manchester United dalam mengalahkan Manchester City, yaitu adalah dengan berdoa men. Ya, gue ingetin sekali lagi, kalau lu muslim, lu salat tahajud, salat duha, selipin satu doa supaya Manchester United bisa menang melawan Manchester City di hari Minggu ya. Kalau lu juga mungkin Kristen, Katolik, ya Hindu, Buddha, atau agama apapun yang lain, ya silakan selipkan satu doa buat punggawa Manchester United supaya bisa menang melawan Manchester City. Menang ya, karena ya semua kemenangan kita melawan Liverpool, Leicester, Southampton, Arsenal akan menjadi sia-sia kalau kita sampai kalah melawan Manchester City. Oke? Ya, itu saja opini dari saya, tactical analysis dari saya. Kalau kalian punya ide-ide yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya. Buat penonton baru, jangan lupa dukung channel saya Widi Sasongko, Manchester United Fan Forum Indonesia, dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi setiap video-video yang saya yang terbaru, dan juga jangan lupa thumbs up, like ya. Thumbs up. Oke, itu dulu. Saya Widi Sasongko undur diri. Terima kasih sudah menonton dan salam sepak bola.